Ustazah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada hari Jumat pagi 14 Zulqa'dah 545 Hijriah. Rizkimu tidak perlu engkau risaukan. Rizki itu mencari dirimu lebih hebat daripada engkau mencari rizki. Jika rizki itu telah engkau dapatkan hari ini, janganlah engkau merisaukan rizkimu untuk hari esok. Jika hari kemarin telah engkau tinggalkan, engkau tidak akan tahu apakah hari esok akan engkau jumpai atau tidak. Hendaknya engkau menyibukkan diri dengan harimu. Jika engkau memang mengenal Al-Haq Azza wa Jalla, engkau akan sibuk dengannya, bukannya sibuk mencari rezeki. Ketahuilah bahwa pemberiannya kepadamu itu menghalangimu agar tidak memintanya. Bagi orang yang mengenal Allah, lidahnya selalu terkunci hingga dia mengembalikannya untuk kemanfaatan makhluk. Kemudian hilanglah kebisuan dari lidahnya dan keterasingan dirinya jika dia telah mengembalikannya kepada mereka. Lidah Musa alaihissalam gagap ketika masih menggembala kambing. Namun ketika Allah hendak mengembalikannya, dia memberikan ilham kepadanya sehingga ia berkata, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli," dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Toha ayat 27-28. Ketika masih menggembala kambing, seakan-akan kelancaran berbicara itu tidak ia perlukan. Akan tetapi, seketika itu juga kekakuan dan kegagapan hilang dari lidahnya ketika ia ditugaskan untuk berbicara kepada manusia. Sebenarnya Musa alaihissalam telah fasih berbicara semenjak anak-anak, tetapi karena belum waktunya ia berbicara kepada Fir'aun dan Asia, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan bara api ke mulutnya. Aku melihat bahwa ma'rifatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat sedikit, wahai gulam. Demikian pula ma'rifatmu terhadap para nabi dan walinya. Sesungguhnya dirimu kosong dari makna. Engkau bagikan sangkar tanpa burung, rumah kosong yang roboh, dan bagikan pohon tanpa daun dan bunga. Dengan iman, hati seseorang itu akan makmur. Kemudian imannya itu dibuktikan dengan Islam. Oleh karena itu, keluarkanlah dirimu dan semua makhluk dari hatimu. Kemudian berdirilah engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya engkau menyerahkan dirimu dan selain dirimu, engkau akan menjalankan perintahnya dengan penuh kerelaan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak untuk memberikan pakaian kepadamu dan mengembalikan dirimu kepada makhluk, selanjutnya engkau akan berdiri untuk menunggu perintahnya dan engkau akan menyetujui hukumnya. Orang yang menyendiri dari makhluk dan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati dan nuraninya, sesungguhnya orang seperti itu telah berkata dengan lisanul haq, sebagaimana perkataan Musa alaihissalam, "Dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha kepadaku." Quran Surat Toha ayat 84. Aku adalah orang yang mengasingkan diri dari dunia dan akhirat serta seluruh makhluk. Aku adalah orang yang memutuskan segala asbab, dan aku adalah orang yang meninggalkan semua Tuhan. Aku segera datang kepadamu agar engkau ridho kepadaku dan mengampuniku atas keadaanku bersama mereka sebelumnya. Engkau adalah hamba nafsu, dunia dan keinginanmu, wahai orang bodoh. Karena engkau memandang manusia bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan bahaya, berarti engkau orang musyrik dan hamba manusia. Dirimu hanya berada di sisi surga dan engkau ingin memasuki tempat tersebut. Engkau juga hanya berada di sisi neraka di mana
dan engkau takut untuk memasukinya. Di manakah kedudukanmu di sisi zat yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, yang jika mengatakan kepada sesuatu, jadilah kamu, maka terjadilah apa yang dia katakan itu. Janganlah engkau tertipu dengan ketaatanmu, wahai gulam, sehingga engkau menjadi orang yang sombong. Hendaknya engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima amalanmu. Hendaknya engkau merasa takut kalau amalanmu itu justru mengubahmu menjadi manusia durhaka. Apakah yang akan terjadi jika dikatakan kepadamu, kamu durhaka, kamu kotor? Bagi seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan berdiri bersama sesuatu. Ia juga tidak akan tertipu oleh sesuatu. Hatinya tidak akan merasa tenang sebelum ia meninggalkan dunia dengan membawa agama dan memelihara perkara-perkara antara dirinya dengan Tuhannya. Engkau harus menjaga amalan hati dan menjaga keikhlasan, wahai gulam. Bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut keikhlasan yang sempurna. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang asali. Aku lihat sebagian besar di antara kamu berdusta dalam ucapan dan perbuatan, dalam sepi dan ramai. Tidak ada untungnya jika engkau berbicara tetapi tidak beramal, dan tidak ada gunanya beramal tanpa keikhlasan dan tauhid. Semuanya tentu tidak ada gunanya bagimu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang perkara itu sebagai keburukan. Berusahalah agar dia menerimamu dan ridho kepadamu. Perkara ini memang sedikit gelap dan penuh rahasia. Semuanya akan dikeluarkan pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, kamu telah munafik di dalam amalan itu. Hendaknya diketahui bahwa semua amal yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu batil. Oleh karena itu, hendaknya engkau beramal dan mencari zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Hendaknya menafikan semua makhluk dan hanya mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya menafikan segala sesuatu yang tidak layak baginya dan mengisbatkan segala sesuatu yang wajib baginya, yang dibenarkan olehnya dan oleh Rasulnya. Kekosongan dari hatimu akan hilang jika engkau telah berbuat seperti itu. Hendaknya engkau menemani Allah, Rasul, dan orang-orang soleh dengan menerapkan adab. Jika engkau menginginkan keberhasilan, hendaknya engkau datang kepadaku dengan penuh adab. Jika engkau tidak bisa menerapkan adab yang baik, jangan sekali-kali engkau datang kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.